Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Tami dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang HAM dan demokrasi dalam Islam. Langsung saja. Sebagaimana teman-teman ketahui, apa yang dimaksud dengan HAM? HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan menurut pendapat Jan Matterson, Komisi HAM PBB, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup. Dan pendapat lain yaitu pendapat Abu A'la Al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan hukum. Sejarah HAM dalam Islam di mata para sejarawan dan sosiolog ternama Barat, Robert N. Bellah, sejarah HAM berawal piagam Madinah yang disusun Rasulullah SAW, dinilai sebagai konstitusi termodern di zamannya, atau konstitusi pertama di dunia. Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal ini terjadi di tahun pertama hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 622 Masehi. Norozaman Siddiqi telah membuat ringkasan piagam Madinah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau asal segi keturunan, budaya, maupun agama yang dianut. Yang kedua, masyarakat pendukung yang semula terpecah belah dikelompokkan dalam kategori muslim dan non-muslim. Tali pengikat sesama muslim adalah persaudaraan seagama. Dan yang ketiga, negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadah bagi orang-orang non-muslim, khususnya Yahudi. Dan yang keempat, semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat. Wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk. Orang lemah harus dilindungi dan dibantu. Yang kelima, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan yang keenam, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Yang ketujuh, hukum adat, tradisi masa lalu, dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan. Dan yang ke-8, hukum harus ditegakkan. Siapapun tidak boleh melindungi kejahatan apabila berpihak pada orang yang melakukan kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu. Yang ke-9, perdamaian adalah tujuan utama. Namun, dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran. Yang ke-10, hak setiap orang harus dihormati. Dan yang ke-11, yaitu yang terakhir, pengakuan terhadap hak milik individu. Masuk pembahasan tentang demokrasi. Istilah demokrasi awalnya berasal dari bahasa Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara yang mengungkapkan kata tersebut umumnya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem pemerintahan yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, seiring berjalannya waktu, pengertian demokrasi modern sudah mengalami perubahan sejak abad ke-18. Kata demokrasi dalam bahasa Yunani terbagi menjadi dua kata, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang artinya pemerintah. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam adalah sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah atau syura, persetujuan atau ijma, dan penilaian interpretatif yang mandiri, yaitu ijtihad.
kita masuk pada tahap prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Yang pertama, prinsip syura atau musyawarah. Prinsip ini dapat dilihat pada Quran surat Asy-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Dan yang kedua, al-adalah atau keadilan. Prinsip ini dapat dilihat pada Quran surat An-Nahl ayat 90 dan Al-Maidah ayat 8. Dan yang ketiga, al-musawah atau kesejajaran. Prinsip ini dapat dilihat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang keempat, al-amanah, kepercayaan. Prinsip ini dapat dilihat pada Quran surat An-Nisa ayat 58. Dan yang keenam, yang kelima, al-masuliyah atau tanggung jawab. Dan yang keenam, al-huriyah atau kebebasan. Kesimpulan yang bisa dapat saya ambil dari semua ini adalah hukum, HAM dan demokrasi merupakan tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan. Sebab syarat untuk terwujudnya demokrasi adalah penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau perkataan yang tidak mengenakan bagi teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.